yang biasa terjadi di dalam masjid. I'lam annal munkarati tanqasimu ila makruhatin wa mahzurah. Yang munkar itu ada munkarah yang makruh, ada munkar yang haram. Fa'idha qulna hadha munkarun makruh fa'lam annal man'a minhu mustahabbun wassukuta alaihi makruhun walaysa biharamin. Apabila kita mengatakan bahwa ini munkar yang makruh, maka ketahuilah mencegah daripada munkar yang makruh itu hukumnya sunat. Dan diam atas kemunkaran yang makruh itu hukumnya makruh pula. Walaisa biharamin, dan bukanlah itu dengan yang haram. Misalnya guring imbas sembahyang subuh itu makruh. Makruh bagi orang yang kada beribadah di malam hari. Orang ini kada beribadah di malam hari, habis sembahyang subuh guring, itu makruh. Nah, kita menegur dia, hukumnya adalah sunat. Nah, kalau kita biarkan dia guring, maka kita hukumnya makruh, membiarkan itu. Walaisa biharam, tidaklah haram. Wa idza qulna munkarun mahzur atau qulna munkarun mutlaq fanuridu bihil mahzura wa yakunu as-sukutu alaihi ma'al qudrati mahzura. Apabila kita berkata bahwa itu munkar yang dilarang atau munkar secara mutlak, kami kehendaki dengannya munkar yang dilarang, maka berdiam atasnya itu padahal mampu, mahzuran, dilarang pula. Nah, apabila perkara ini perkara haram, kita menegurnya mampu, tapi kita diam, maka itu hukumnya adalah haram pula. Ar-ridha bil maksiyat maksiyatun. Ridha, setuju, diam dengan maksiat, itu hukumnya adalah maksiat pula. Jadi maksiat itu bukan hanya dikerjakan, tetapi kita setuju dengan maksiat, itu hukumnya adalah maksiat. Nah, ar-ridha bil kufri kufrun, ridha dengan kafir, maka berarti dia adalah kafir. Setuju dengan adanya kafir, berarti dia adalah kafir. Setuju dengan adanya yang haram, berarti adalah haram. Setuju dengan adanya yang makruh, maka hukumnya adalah makruh. Walaupun kita kadang memperbuat, tapi hanya hati setuju. Nah, itu hukumnya adalah sama dengan perbuatan itu. Banyak orang yang kadang melakukan judi, tapi dia suka diam terhadap judi, maka dia pun dapat dosanya judi. Dia tidak pernah melakukan zina, kada pernah berzina, tapi tahu-tahu ada dosa zina. Nah, karena dia dalam dunia membiarkan orang berzina, padahal dia mampu untuk mencegahnya itu. Nah, jadi ar-ridha bil ma'siyah maksiyatun. Kebanyakan dosa kita datangnya lewat pintu itu. Nah, kita kadang suka melihat bini kita membuka aurat. Kita kadang suka melihat anak kita perempuan buka aurat. Tapi kita senang melihat orang lain, perempuan lain buka aurat, ya sama aja juga dosanya. Bini seorang kada ketujuh berbuka aurat, tapi melihat bini orang berbuka aurat, nya ketujuh, nah sama aja juga.
Karena ridha dengan maksiat itu adalah maksiat hukumnya. Famimma yushahadu katsiran bil masajid isa'atus shalah bitarkit tuma'ninah fir ruku' was sujud wa huwa munkarun mubtilun lis shalah binassil hadis fayajibun nahyu anhu. Setelah yang seringkali disaksikan di masjid-masjid itu adalah tidak baiknya tata cara sembahyang. Kada batu ma'ninah, rukuknya, sujudnya, itu munkar. Kalau kita lihat ada di masjid orang sembahyang, tapi sembahyangnya kada sesuai syarat rukunnya. Kada batu ma'ninah kah? Atau yang sembahyang itu sujudnya kah kupiah di kaning sini mandak. Nah, kupiah di kaning, sujud di kupiah. Atau sujud ke batisnya telunjuk jari-jari batisnya bujur-bujur kada ditikinnya. Ada nang jari batisnya gantung, ada nang jari batisnya tadiri, ada lagi sujud sudah batis bersiap-siap hendak duduk tasahud akhir. Nah, semuaan itu perkara munkar. Bila kita melihat itu, kita wajib melarangnya. Apabila melarangnya, imbat untungnya sembahyang. Dan tadi kulihat sembahyang kayak ini, sembahyang itu kada sah, ulangi. Nah, wa man ra'a musian bi salati fasakata alaihi fa huwa syarikuhu. Siapa melihat orang itu kada bagus sembahyangnya dan dia diam, maka dia sama dosanya. Sama dosanya. Jadi yang bakal kada sanggup menegur orang ke masjid, jangan hendak beli lihat orang sembahyang. Nah, ke masjid tunduk aja, urus pun seorang aja. Kini bila mata orang sembahyang taliyati, pas sembahyangnya kada bagus, kita wajib menagurnya. Bila kita kada menagur, kita berdosa. Nah, syarikuhu fil izim, kita bersekutu dengan dia pada perbuatan dosa. Nah, itu salah satu kemunkaran yang ada di dalam masjid. Banyak orang sembahyang kada belajar, sehingga sembahyangnya kada sah. Kita melihat, kita wajib memberitahuinya. Nah, Rasulullah SAW melihat ada sahabat sembahyang, bayangnya kada batu maninah. Habis sembahyang panggil Nabi, ya Nabi salli innaka lam tusalli. Ya Nabi ulangi sembahyang ikam tadi kada sembahyang ngarannya itu. Napa kada batu maninah? Sujudnya bebaya tagatuk, rukunya bebaya sawat. Nah, suruh ulangi. Nah, jadi kita demikian juga halnya kalau melihat ada orang sembahyangnya kada bagus, sembahyangnya kada sah, kita wajib memberitahuinya. Karena ini kemunkaran. Wa minha, dan setengahnya kemunkaran yang seringkali kita lihat itu atau kita dengar, qiraatul Quran malhunatan. Membaca Quran salah. Membaca Quran ini salah. Wajibun nahyu an dzalik, wajib dia melarangnya. Wa talqinus sahih, wajib dia membacakan yang benar. Tadarus bulan puasa di masjid baca Quran, tunggai kungan bemik baca. Maka bacaannya adalah kada bujur. Nah, kita nang mendengar ini, kita wajib mencegahnya. Dan kita wajib membacakan nang bujur itu macam ini, bacaan ikam kada macam itu. Nah, ini kemunkaran yang seringkali ada di masjid-masjid. Walladhi yuksirul lahna fil Qur'an in kana qadiran 'ala ta'allum falyumtana binal qira'ah qabla ta'allum. Orang yang banyak salah baca Quran, jikalau dia kuasa belajar, dilarang dia baca Quran sebelum dia belajar. Banyak salahnya mengaji. Nah, orang ini jangan baca Quran.
jangan baca Quran. Suruh dia belajar dulu. Fa innahu 'asin bihi, karena dia maksiat dengan baca Quran yang salah itu. Wa minha tarasulul muazzinin fil azan wa tatwiluhum bimaddi kalimatihi. Panjangnya muazzin pada azan itu dengan memanjangkan kalimat azan. Hayya 'alas shalah, panjang banget salahnya itu. Kebanyakan lagunya. Fadzalika munkarun makruhun, itu munkar yang makruh. Nah, makruh juga kita membiarkan. Makruh juga kita kadang menegur. Wa minha, dan setengahnya lagi munkar-munkar yang ada di masjid-masjid itu adalah kalamul qusas wal wu'az. Berbicaranya tukang kisah. Di masjid diadakan acara berkisah. Wal wu'az, ceramah-penceramah. Alladzina yamzujuna bi kalamihim, yang mereka itu mencampurkan pada ceramahnya al-kazib, dusta, wal adlalil, kesesatan-kesesatan, wal khurafat, dan hadis-hadis yang tidak benar. Nah, di masjid diadakan berceramah, diadakan berkisah. Kisahnya kada jelas, bujur kadanya. Diadakan lawak-lawakan di masjid, bertatawaan. Itu munkar yang wajib, yajibul inkar alaihim, bukan sunat. Wajib kita mengingkari itu. Masjid itu tempat yang dibina untuk salat. Di masjid itu ada aturannya, lain dengan di tanah lapang. Sesuatu yang boleh di tanah lapang banyak kada boleh di masjid, karena masjid ini baitullah. Jadi penceramah-penceramah yang banyak menggunakan perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan yang kada jelas dasarnya, maka itu wajib diingkari. Terutama panitia masjid yang mengundang itu. Nah, jadi sebelum mengundang itu harus jelas nang diundang ini orangnya, orang nang bujur-bujur bisa menyampaikan hukum Allah. Nah, apalagi sulit kita membedakan mana penceramah, mana tukang kisah, mana tukang lawak, ngalih membedakan. Karena si tukang ceramah ini berkisah bisa, melawak bisa. Nah, pelawak pun berkisah bisa, berceramah juga bisa. Nah, jadi masjid itu masjid tempat yang khusyuk, masjid tempatnya mengingat Allah, justru dijadikan masjid tempat kah-kahah, tempat terbahak-bahak. Nah, itu diharamkan. Masjid yang mulia itu kada boleh dijadikan tempat untuk terbahak-bahak, untuk lawak. Nah, untuk melawak di dalam masjid itu. Di luar aja itu tanah lapang. Jangan di dalam masjid. Nah, ini kewajiban panitia. Ini panitia masjid itu mesti seleksi bujur mencari siapa yang berceramah di masjid. Punya banyak lucunya di halaman aja anda ulah panggung. Jangan dalam masjid. Misal mun penceramah ni kada lucu, kada beurang masjid. Nang lucu banyak jamaahnya datangan, di luar masjid ulah panggung. Kenapa? Karena panitia masjid itu bertanggung jawab di hadapan Allah menjaga masjid Allah daripada hal-hal yang itu. Masjid itu untuk sembahyang, untuk baca Quran, untuk zikir, bukan hal untuk melawak, untuk bertatawaan yang kada ada manfaatnya. Nah, jadi ilmu ini, ujar Imam Ghazali mengatakan, ilmu ini kita itu 100% himmah, kita arahkan ke ilmu. Artinya kita ini belajar ilmu ini serius belajar ilmu. 50% aja diberi Tuhan. Kita ini pengajian ini serius, nang mendengarkan serius, nang memberi pelajaran serius. Bulik ke rumah 50% aja nang ditangkap tuh kawa. Itu sama-sama serius, sama-sama mencurahkan 100% himmahnya. Allah hanya berikan 50%. Nah, kalau kita pengajian, kita berceramah sambil baru lucu, kan ada berkahnya lagi. Nah, perang dibubulik.
Nang serius saja kada samuan kaum buah bulik, apalagi nang bertetawaan. Nah, jadi ini tugas panitia masjid. Bila pena itu dai banyak lucunya, di luar aja, di panggung diulah. Jangan dalam masjid. Kan di hadapan Tuhan karena tanggung jawabnya. Kenapa masjid yang untuk khusyuk dijadikan untuk bertetawaan, berlelawakan? Itu jelas dalilnya, hadisnya ada yang menunjukkan seperti itu. Nah, jadi termasuk munkar-munkar yang ada di masjid itu kalamul qusas, berbicaranya tukang kisah, wal wu'as, penceramah-penceramah yang mereka mencampur adukkan dengan perkataan mereka itu dusta, kebatilan-kebatilan dan khurafat, hadis-hadis yang batil. Hadis-hadis yang kada jelas dasarnya. Fayajibul inkaru alaihim, maka wajib kita mengingkari itu. Nah, bukan sunat, kada, wajib mengingkari itu. Wa minha, dan setengahnya lagi at-tahalluqu yaumal jumu'ah li bai'il adwiyah wal atimah wat ta'widzat. Setengahnya lagi kemunkaran yang ada di masjid itu adalah perkumpulan di hari Jumat nih di masjid nih, berjual obat, berjual makanan, berjual jimat-jimat, wapak segala macam. Wa qiyamis su'al, seperti berdirinya orang minta-minta. Wa qiraatihim al-Qur'ana, membaca Quran sambil nanai bakul. Wa insyadihim al-ash'ara, melakukan syair-syair. Nah, wa ma yajri majrahu, seumpama itu, fakullu dzalika munkarun, itu munkar bila dilakukan di dalam masjid. Dalam masjid yumna'una minhu, dicegah daripadanya. Wa minha bai'ul atimah wal adwiyah wal kutub wa kadal khiyatah fayutlabul man'u minhu li'anna masajid lam tubna lihadza. Menjual makanan, menjual obat-obatan, menjual buku-buku, baju jahit, dituntut melarang daripadanya di dalam masjid itu. Karena masjid itu dibangun bukan untuk yang demikian. Masjid itu dibangun untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi, dukhulul majanin al-ma'rufin bil majazid, masuknya orang-orang gila. Orang-orang gila dalam masjid bisa macam-macamnya. Wasubian, kanak-kanak yang belum memayyiz, anak-anak belum memayyiz, masih bisa berkami surangan, kada tahu. Wasukara, orang-orang mabuk. Fa innahum yujannabuna al-masajid, mereka itu dijauhkan dari masjid-masjid. Lain kekanakan yang sudah mengerti, nah itu disuruh kita. Kanakan-kanakan yang masih belum memayyiz jangan dibawa ke masjid itu, karena bisa menajisi masjid. Waqad awsa'na al-kalama ala munkaratil masajid wa bid'iha wa awaidiha fi kitabin afradnahu lidzalik falyarji ilaihi man arada. Sungguh kami telah panjang lebar membicarakan tentang munkar-munkar yang ada di masjid, bid'ah-bid'ah yang ada di masjid, kebiasaan-kebiasaannya dalam kitab yang kami sendirikan. Dengan demikian itu hendaklah mencari kepadanya kitab itu oleh orang yang hendak membacanya. Jadi ada sini mengarang kitab khusus yang isinya tentang munkar-munkar yang ada di dalam masjid itu. Munkaratul aswaq, munkar-munkar yang ada di pasar. Minal munkaratil mu'tada fil aswaq, sebagian munkar-munkar yang biasa di pasar, al-kadzibu, dusta, fil murabahah, pada keuntungan. Ini munkar yang lumrah terjadi di pasar, bepada rugi. Kurang lagi harganya, kalau kali 50 rugi aja, kada sampai ke handaknya. Itu munkar di pasar. Nah, itu lumrah. Wa ikhfa'ul aib, menyembunyikan cacat barang, itu munkar di pasar. Al-kadzibu bil murabahah wa ikhfa'ul aib. Paman qala, siapa yang berkata, ishtaraitu hadhihi sil'ata masalan,
bi asyratin wa arbahu fiha kaza wa kana kaziba fahuwa fasikun. Siapa yang berkata, aku tukar ini barang 10 dan aku untung padanya sekian padahal dusta, fahuwa fasikun, dia menjadi orang fasik. Berarti dosa besar itu. Dosa besar itu sekali gawi jadi fasik. Nah, ini barang aku tukar 100.000, aku untung 10.000. Padahal kada untung 20. Nah, fasikun, dia dengan demikian menjadi orang yang fasik. Wa 'ala man 'arafa dzalik ay yukhbira mushtariya bikizbih, dan atas orang yang tahu demikian dia wajib mengabarkan kepada calon pembeli dengan dustanya. Kalau kita tahu itu dustainya, kita wajib memberitahu kepada calon pembeli itu dustainya, ini berujung ada 10 bang. Nah, fa in sakata, jikalau dia diam, mura'atan liqalbil ba'i, karena menjaga hati orang yang berjual. Padahal ini berdusta tersinggung kenainya, karena syarikan lahu fil khiyanah, dia bersekutu lawan penjual pada khianat, wa asabi sukutihi, dan dia berdosa dengan diamnya itu. Orang yang macam ini kada perlu dijaga hatinya. Memang kita wajib menjaga hati orang, jangan sampai tersinggung, jangan sampai terpukul. Tapi kalau ini orang sudah mengkhianati sesama kita, nah orang seperti ini hatinya kada perlu dijaga lagi. Yang penting menyelamatkan, ini selamat daripada dosa, yang membeli selamat daripada tertipu. Nah, jadi kita wajib mengingkari itu kalau kita tahu. Wa kaza iza alima bi'aiban fayalzamuhu ayyubayyin ayyunabbihal mushtari alaih. Demikian pula jikalau dia tahu dengan barang itu ada cacat, maka wajib dia memberitahu pembeli atasnya itu. Wajib kita memberitahu. Jadi ini bukan kita masalah mencampuri urusan orang, enggak ada. Tapi agama menyuruh kita mencampuri urusan ini. Jadi kita ada kau balasan, kenapa kan mencampuri urusan kami ya? Ini agama nyuruh kita mencampuri. Barang naik jam tukarnya ada rusak sebujurnya. Nah, karena kita tahu, wajib kita menjelaskan kepada pembeli, walaupun kita ini kadang menjuali. Kita ini orang ketiga, pembeli kada, penjual kada. Cuma kita tahu barang itu ada rusak. Kada dijelaskan penjual kepada pembeli. Nah, kita yang wajib menjelaskannya, nang mendengar, nang tahu. Wa illa, jikalau tidak diam kita, kana radiyan bi dhiya'i mali akhihil muslim, maka berarti dia setuju dengan tersia-sianya harta orang muslim, wa huwa haramun, maka itu haram juga. Nah, jadi haram juga kita tahu barangnya ada rusak, dijual kawan kita kadang mengisahkan pada itu rusak. Nah, kita yang tahu ini yang wajib mengisahkan. Sebenarnya untuk menyelamatkan, penjual selamat, pembeli selamat. Nah, itu tujuannya. Yang penjual ini kada berdosa, pembeli ini kada tertipu. Wa kadzat tafawutu fizzira wal mikyal wal mizan. Nah, demikian pula perbedaan pada ukuran, takaran, timbangan. Yajibu ala kulli man arafahu, wajib atas orang yang tahu, taghyiruhu, merubahnya, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Timbangan hitam ini kada bujur nih, kurang. Nah, takaran hitam itu kurang. Namun kita sanggup lawan diri sendiri, nah, dengan diri sendiri. Mungkin kita kada sanggup, dia pun dipadahkan ini bisa bakal lahian gina. Timbul masalah pulang. Nah, aurat ilal wali, laporakan ke pemerintah. Itu Pak Ena. Itu berjual barangnya itu takarannya kada biris penanya. Nah, kalau takaran itu bawa ke rumah banyak benar kurangnya atau ukurannya. Nah, kita boleh melaporkan itu. Bahkan kita wajib, mungkin kita kada sanggup menanggur, kita wajib melaporkan. Melaporkan kepada pemerintah bahwa yang berjual minyak itu takarannya kurang. Seliter bawa ke rumah kurang pada seliter. Nah, takaran lain kurang, berarti ampun itu ada masalah takaran.
Nah kalau kita kada sanggup merubah itu, kita laporkan kepada yang berwenang. Nah ini maksiat-maksiat yang lumrah terjadi di pasar-pasar itu. Wa minha, demikian lagi setengahnya bai'ul malahi, menjual alat-alat musik. Banyak di pasar dijual alat musik yang diharamkan. Alat musik ini ada dua, ada yang diharamkan, ada yang kada diharamkan. Yang kada diharamkan antara lain macam tarbang. Nah itu kada diharamkan alat musiknya. Wa talbisul khirakis siyab birrifqi, seperti mengelabui rubitnya pakaian dengan sesuatu yang lembut. Pakaiannya ada rabit, nah dikelabui supaya orang kada melihat rabitnya pakaian yang dijual itu. Wa kullu ma yuaddi ila talbisat, dan tiap-tiap yang membawa kepada menipu. Wa dzalika yatulu ihsauhu, yang demikian itu panjang kalau dihingga. Fal yakis, hendaklah dia mengkias, membanding bima zakarnahu, dengan yang telah kami sebutkan tadi, malam nazkuruhu, sesuatu yang tidak kami sebutkan. Artinya contoh-contoh maksiat-maksiat yang banyak terjadi di pasar. Jadi bila kita mampu untuk melakukan itu, mencegah, maka cegahlah dengan sendiri. Tapi kalau kita kada mampu, nah kita minta bantuan kepada aparat yang akan merubah kemunkaran itu. Kalau kita diam, nah berarti kita diam atas kemunkaran. Diam terhadap yang munkar, hukumnya adalah munkar juga.